Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di SD, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Suhaibatul Aslamiyah, Usilawati, dan saya sendiri Linda Sri Rahayu, Rahmanita, Muhammad Reza Yusufi, dan Hairul Febrianto. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Keterampilan Proses Sains. Pengertian keterampilan proses sains. Keterampilan adalah keahlian dalam memakai akal, perasaan, dan gerak untuk melakukan sesuatu dengan efektif. Proses adalah elemen yang harus dipahami agar penelitian bisa dilaksanakan secara runtun dan saling berhubungan satu sama lain dari proses awal berupa input dan berakhir di output. Sehingga keterampilan proses sains atau KPS adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami pengembangan dan menemukan ilmu pengetahuan. Keterampilan proses sains itu sendiri adalah performa skill dan dalam prakteknya memiliki dua faktor, yaitu keterampilan, yakni keterampilan kognitif yang adalah keterampilan dalam proses berpikir dan kemampuan daya nalar untuk menyelesaikan masalah, serta keterampilan psikomotor, yakni keterampilan dalam menyelesaikan masalah secara konkret yang berasal dari gerakan. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan proses sains. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Mengamati adalah proses pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa dengan menggunakan inderanya. Untuk dapat menguasai keterampilan proses mengamati, siswa harus menggunakan sebanyak mungkin inderanya, yakni dengan melihat, mendengarkan, merasakan, mencium, dan mencicipi, di mana hal tersebut sangat dituntut dalam belajar IPA. Yang kedua, menafsirkan pengamatan atau interpretasi. Menafsirkan hasil pengamatan ialah menarik kesimpulan sementara dari data yang dicatatnya. Hasil-hasil pengamatan tidak akan berguna bila tidak ditafsirkan. Karena itu, dari pengamatan langsung lalu mencatat setiap pengamatan secara terpisah, kemudian menghubung-hubungkan hasil pengamatan tentang bentuk alat-alat perubahan warna menunjukkan bahwa siswa melakukan interpretasi. Contohnya, ketika terjadi perubahan warna pada literasi, maka akan terjadi titik akhir literasi. Yang ketiga, mengelompokkan atau klasifikasi. Mengelompokkan adalah suatu sistematika yang digunakan untuk menggolongkan suatu berdasarkan syarat-syarat tertentu, sejumlah besar objek, peristiwa, dan segala yang ada dalam kehidupan di sekitar. Lebih mudah dipelajari apabila dilakukan dengan cara menentukan berbagai jenis golongan. Penggolongan makhluk hidup dilakukan setelah siswa mengenali ciri-cirinya. Dengan demikian, dalam proses pengelompokan tercakup beberapa kegiatan seperti mencari perbedaan, mengontraskan ciri-ciri, mencari kesamaan, membandingkan, dan mencari dasar penggolongan. Yang keempat, meramalkan atau prediksi. Meramalkan adalah perkiraan berdasarkan pada data hasil pengamatan yang reliable. Keterampilan meramalkan adalah prediksi mencakup keterampilan pengajuan perkiraan tentang suatu yang belum terjadi berdasarkan suatu kecenderungan pada pola yang sudah ada. Yang kelima, berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi adalah keterampilan penyampaian gagasan atau hasil penemuannya kepada orang lain, membaca grafik, tabel, atau diagram dari hasil percobaan termasuk berkomunikasi. Dalam pembelajaran IPA, menggambarkan data empiris dengan grafik, tabel, atau diagram juga termasuk berkomunikasi. Selain termasuk ke dalam komunikasi, juga adalah menjelaskan hasil percobaan secara sistematis dan jelas. Yang keenam, berhipotesis. Hipotesis menyatakan hubungan antara dua variabel atau mengajukan perkiraan penyebab sesuatu terjadi. Dengan berhipotesis diungkapkan secara melakukan pemecahan masalah, karena dalam rumusan hipotesis biasanya terkandung secara untuk pengujiannya. Ada yang ketujuh,
merencanakan percobaan dan penyelidikan. Beberapa kegiatan menggunakan pikiran termasuk ke dalam keterampilan proses merencanakan penyelidikan. Apabila dalam lembar kegiatan siswa tidak dituliskan alat dan bahan secara khusus, tetapi tersirat dalam masalah yang dikemukakan, berarti siswa diminta merencanakan dengan cara menentukan alat dan bahan untuk penyelidikan tersebut. Selanjutnya, siswa harus dapat menentukan variabel-variabel, menentukan variabel yang harus dibuat tetap dan variabel mana yang berubah. Demikian pula, siswa perlu untuk menentukan apa yang akan diamati, diukur, atau ditulis, menentukan cara dan langkah-langkah kerja. Selanjutnya, siswa dapat pula menentukan bagaimana mengolah hasil-hasil pengamatan untuk dapat disimpulkan. Maka dalam merencanakan penyelidikan, terlibat kegiatan menentukan cara mengolah data sebagai bahan untuk menarik kesimpulan. Yang kedelapan, menerapkan konsep atau prinsip. Seseorang siswa yang mampu menjelaskan peristiwa baru dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki, berarti ia menerapkan prinsip yang telah dipelajarinya. Begitu pula apabila siswa menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan dapat meminta penjelasan tentang apa, mengapa, bagaimana, ataupun menanyakan latar belakang hipotesis. Pertanyaan yang meminta penjelasan tentang pembahasan ekosistem menunjukkan bahwa siswa ingin mengetahui dengan jelas tentang hal itu. Peran guru dalam keterampilan proses sains. Keterampilan intelektual dan keterampilan fisik diperlukan ketika siswa berupaya untuk menerapkan gagasan mereka pada suatu baru. Tentunya hal ini perlu didukung oleh guru, atau guru berperan dalam mengembangkan keterampilan proses siswa. Secara umum berperan guru terutama berkaitan dengan pengalaman mereka membantu siswa mengembangkan keterampilan proses sains. Setidaknya, terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan oleh guru dalam berperan mengembangkan keterampilan proses. 1. Memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan proses dalam melakukan eksplorasi materi dan fenomena. Yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil dan juga diskusi kelas. Contohnya mendorong siswa mengulas secara kritis tentang bagaimana kegiatan mereka telah dilakukan. Dan yang terakhir ketiga adalah menggunakan teknik secara tepat, berarti memerlukan pengetahuan bagaimana cara menggunakannya. Selanjutnya adalah evaluasi keterampilan proses sains. Metode tradisional dalam menilai keterampilan proses adalah hanya dengan cara kerja praktikum, terutama dalam konteks belajar dan pembelajaran sains pada skala kelas besar. Prosedur kegiatan praktikum merupakan cara yang tepat dalam menilai keterampilan proses. Nah, cara lain untuk menilai keterampilan proses yaitu dengan cara menggunakan format tes tertulis yang tidak membutuhkan biaya yang banyak sehingga dapat mengukur kemampuan siswa dalam menciptakan arti dan susunan dari pengalaman dan juga informasi yang baru. Nah, adapun butir soal tes keterampilan proses berbeda dari pokok uji penguasaan konsep. Nah, pokok uji keterampilan proses ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adalah pokok uji keterampilan proses itu tidak boleh dibebani oleh konsep atau non-concept burden. Hal ini diupayakan agar pokok uji tersebut tidak rancu dengan pengukuran penguasaan konsepnya, sehingga konsep yang terlibat itu harus diyakini oleh penyusun pokok uji sudah dipelajari siswa atau tidak asing lagi bagi siswa. Yang kedua adalah pokok uji keterampilan proses itu mengandung sejumlah informasi yang harus diolah oleh responden atau siswa. Informasi dalam pokok uji keterampilan proses itu dapat berupa gambar, diagram, grafik, data dalam tabel, atau uraian atau objek aslinya. Nah, yang ketiga adalah seperti pokok uji pada umumnya, aspek yang akan diukur oleh pokok uji keterampilan proses itu harus jelas dan hanya mengandung satu aspek saja, misalnya interpretasinya saja. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan keterampilan proses sains. Nah, kelebihan keterampilan proses sains yang pertama yaitu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengalami sendiri proses untuk mendapatkan konsep-konsep pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan sikap ilmiah dan merangsang rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, mengurangi keterampilan siswa terhadap orang lain dalam belajar. Nah, yang kelima ini menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa.
Yang kelima, memiliki keterampilan-keterampilan dalam melakukan suatu kegiatan ilmiah sebagaimana yang dilakukan para saintis. Selanjutnya yaitu kekurangan keterampilan proses sains. Yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukannya. Yang kedua, jumlah siswa dalam kelas harus relatif kecil karena setiap siswa membutuhkan perhatian guru. Yang ketiga, memerlukan perencanaan dengan sangat teliti. Yang keempat, tidak menjamin bahwa setiap siswa akan dapat mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, sulit membuat siswa turun aktif secara merata selama berlangsungnya proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.